Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa pada waktu sepertiga malam terakhir adalah salah satu waktu yang sangat istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa dan waktu yang tepat untuk mengadu dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, tidak banyak orang yang menyempatkan diri untuk sujud dan mengangkat tangan berdoa di sepertiga malam. Padahal inilah waktu terbaik dan mustajab. Sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang paling istimewa untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena ibadah pada waktu ini termasuk amalan yang paling berat. Bagaimana tidak, saat kebanyakan orang sedang lelap dalam tidurnya, setiap muslim dianjurkan untuk bangun pada sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah tahajud. Alasannya karena pada waktu inilah waktu terdekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Waktu terdekat seorang hamba dalam berhubungan dengan Tuhannya adalah di tengah malam yang paling akhir. Oleh karena itu, jika engkau dapat masuk golongan orang yang dapat mengingat Allah pada saat tersebut, maka jadilah engkau. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Sebagai seorang hamba yang menginginkan selalu dekat dengan Sang Pencipta, tentu kita akan berusaha mengupayakan hal tersebut. Salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan ibadah sholat sunnah tahajud di sepertiga malam. Maka jangan sampai kita lewatkan waktu yang istimewa ini hanya dengan tertidur lelap tanpa bermunajat dan melakukan sholat sunnah tahajud. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistimewaan bagi seorang hamba yang bangun di sepertiga malam untuk menaikkan ibadah sholat tahajud. Lantas, apa saja keistimewaan orang yang bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud? Yang pertama adalah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi orang yang rutin bangun di sepertiga malam untuk menunaikan ibadah sholat sunat tahajud, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena sholat sunnah ini mempunyai derajat yang tinggi, sehingga siapapun yang mengerjakannya kemudian dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah pun kemudian berkata, adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang kedua, ia dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang rutin bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah sholat sunat tahajud adalah surga. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi.
atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang ketiga adalah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan ini akan didapatkan apabila seorang hamba rutin bangun di sepertiga malam untuk menunaikan ibadah solat sunat tahajud. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan dan menghindarkan dari penyakit. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada juga hadis lain yang menyatakan bahwa ibadah solat sunat tahajud dapat menghapus dosa yang mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap malam Tuhan kamu turun ke langit dunia. Ketika tinggal sepertiga malam yang akhir dia berfirman, barang siapa yang menyeruku akan kuperkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku akan kuperkenankan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang keempat adalah ia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang bangun di sepertiga malam lalu melaksanakan ibadah solat sunat tahajud, maka orang tersebut akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang yang diridhai Allah, yaitu orang yang pada tengah malam bangun dan solat, suatu kaum jamaah yang bersaf untuk solat, dan suatu kaum yang berbaris untuk perang di jalan Allah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Keistimewaan yang kelima adalah ia akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan ini tercantum dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah solat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kalian, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 5 keistimewaan bagi orang yang bangun di sepertiga malam untuk menunaikan ibadah solat sunat tahajud yang penting untuk kita ketahui. Maka mulai sekarang, janganlah kita lupa untuk bangun di sepertiga malam, kemudian melaksanakan solat tahajud, bermunajat, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.